Oke. Dan saya ingin apresiasi buat setiap saudara sekalian. Tadi saya lihat sebelum kita mulai ibadah, kita semua datang before time. Come on. Wow, oke. Silakan saudara duduk. Ya, saudara selama bulan Maret kemarin kita banyak belajar tentang blessed to be a blessing. Nah, saya coba merenung saudara, mungkin gak sih kita bisa jadi berkat, kita bisa merasa diberkati. Even feel blessed. Bisa gitu kita feel blessed. Dan menjadi berkat tanpa adanya salib Kristus. Tanpa adanya salib Kristus itu semua cuma slogan. Oh kita mau jadi berkat, kita feel blessed. Enggak, kita nggak punya powernya. Ya, kita nggak punya powernya saudara. Kita akan bertekuk lutut sama yang namanya dosa. Dosa itu enak, kalau saudara rasa dosa nggak enak, nggak mungkin kita terikat sama dosa. Ya, karena dosa itu nikmat, makanya kita terikat saudara. Nah hari ini saudara, di bulan ini kita sadar gak sih bahwa kita tuh redeemed to Christ likeness. Itu judulnya di bulan April ini. Kita ditebus untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Redeemed to Christ likeness. Ya, maka dari itu saudara, yuk sama-sama kita merenungkan karya salib Kristus di hari Good Friday ini. Sebagai momen untuk kita sadar bahwa kita bisa melakukan semuanya hanya karena Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mengerjakannya. Dan sebetulnya sudah selesai semua power, semua kuasanya di kayu salib. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas temanya adalah the cost of love. Ya, saya hanya ambil dari 3 ayat dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Sebetulnya ini akan ada dalam sebuah periode renungan Paskah kita nanti akan dimulai tanggal 6 April. Ya, nanti hari Minggu baru kita akan membahas tentang tema Paskah kita, reconcile, reconnect, and rebuild bersama dengan Pastor Andi. Jadi make sure saudara hadir juga di hari Minggu ini. Nah, di Yohanes 15 ayat 12 sampai 15 ini ya, karena minggu lalu juga my brother Pastor Douglas sudah bahas dari Yohanes, saya sama-sama pengen bahas juga soal Yohanes ini. Jadi Yohanes 15 ayat 12 sampai 15 itu sebetulnya bahas tentang kasih juga. Nah, tapi dari pasal 13 sampai pasal 17 sebetulnya adalah satu malam doang. Namanya itu di ruang upper room ya, di upper room. Ya, dan jadi ini adalah pesan yang sangat amat penting. Bilang kiri kanannya bilang sangat penting. Jadi ini sangat penting saudara, jadi pastikan saudara jangan tidur, oke? Nah, kita lihat slide selanjutnya, dekorasi iman di acara perayaan tahunan. Sebetulnya ini seringkali yang terjadi dengan namanya salib. Salib hanya menjadi sebuah dekorasi. Salib hanya jadi sebuah titik di mana kita melihat, oh agama Kristen. Oh dia Kristen. Ya, bahkan kita udah ngerasa terbiasa dengan salib. Banyak dari kita sudah terbiasa. Kita memakainya bahkan menjadikannya simbol iman. Membuat perayaan tahunan di sekolah, gereja. Ya, tapi salib bisa berubah. Yang tadinya maknanya bisa mengubahkan hidup, hanya menjadi maknanya hanya jadi dekorasi. Salib yang sebetulnya adalah harganya mahal, harga untuk mentransformasi kehidupan, tapi salib hanya dipakai untuk sebuah yang namanya dekorasi. Ya, dan hari ini kita datang please, jangan untuk sekedar melihat yes karena sekarang lagi Jumat Agung. Mungkin beberapa di antara saudara baru datang lagi ke gereja, yes please come to church regularly, secara reguler. Karena itu penting saudara, untuk kita selalu diingatkan betapa pentingnya kita connect sama Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita connect sama Tuhan dan semua karena salib Kristus. Ya, hanya karena salib kita punya akses kembali sama Tuhan. Amin. Jadi ini bukan hanya sebuah dekorasi. The cross is not a decoration. It's the cost of love. Saya tambahin di situ namanya lah personally for you. Saudara, saya pernah merenung ini soal personal ini karena waktu itu momen-momen awal saya mulai bertobat, kurang lebih 13 tahun yang lalu, ya saya merenung. Apa hubungannya sih salib Kristus ribuan tahun lalu sama kehidupan saya sekarang? Ya, waktu itu saya lagi problemnya skripsi tugas akhir. Berapa banyak di sini lagi lumayan struggle dalam tugas akhir, boleh lambaikan tangan? Oke, sebagian gini-gini ya. Oke, saudara sadarkah susah sekali memang? Apa hubungannya salib dengan tugas akhir? Apa hubungannya salib dengan keluarga saya sekarang? Apa hubungannya salib dengan pekerjaan? Apa hubungannya sih? Sorry, kalau bahasa lebih kasarnya, ya lu disalib aja. Gue hidup sekarang beda kok. Gue punya struggle sendiri. Ya, tapi waktu saya merenung kata-kata ini, the cross it's personal. The cross itu personal untuk kita.
Jadi saya mengerti, oh itu untuk Alvin juga. Bukan hanya untuk agama, Kristen, umat, no. Tapi it's personal. Sama-sama bilang kiri kanannya, it's personal for you. Bilang, ya. Apakah salib itu udah jadi sesuatu yang personal buat kamu? Karena kalau salib itu personal, kita tidak akan hidup sama lagi. Maka dari itu sejak tahun itu, 13 tahun yang lalu, hidup saya gak pernah lagi tentang saya. Ya, karena Yesus memberi nyawanya untuk saya. Sehingga saya terinspirasi untuk memberikan hidup bagi Tuhan. Udah sempurna? Belum. Jelas masih suka jatuh dalam dosa. Tapi saya mulai bangkit rasanya cinta sama Tuhan. Karena itu yang penting saudara. Tuhan cinta sama kita no debat, stabil, enggak labil. Tapi kita cinta sama Tuhan seringkali labil saudara. Seringkali labil. Ya, kadang-kadang kita merasa jauh dekat, jauh dekat. Tapi ingat kata-kata ini, the cross is not a decoration. It's the cause of love. Personally for you. Secara personal. Bahkan kita perlu sebut nama kita. Ya, Yesus berkorban di kayu salib untuk saya. Untuk seorang yang namanya Alvin. Yang sangat sombong. Yang gak rendah hati. Ya, yang gak bisa menguasai emosi. Tapi dia mati. Personally for me. Nah itu menjadi sumber kekuatan kita untuk bisa melakukan semua. Karena kalau enggak waktu kita datang ke gereja itu cuma sampai knowledge saudara. There is no power untuk kita ngelakuinnya. Gak ada kekuatan untuk ngelakuinnya. Kita tahu itu bagus, tapi jaraknya jauh. Dari kepala sampai hati jaraknya jauh. Gak nyampe di hati saudara. Karena it's not personal. Kita gak merasa itu personal. Ya. Nah kita akan masuk ke firman Tuhan. Setelah kita bahas soal salib, kita lihat lebih jauh lagi dari scripture. Ya Yohanes 13 sampai 17 itu pembicaraan dari upper room. Upper room discourse. Itu adalah pembicaraan di ruang atas ya bersama dengan murid-murid Yesus. Percakapan Yesus di malam sebelum disalib. Di situ sebetulnya ada apa aja sih percakapannya dalam satu malam itu. Di Yohanes 13 ini bicara soal melayani. Ya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu satu malam sebelum Yesus disalibkan. Terus ada juga bahasan soal apa pengkhianatan dan penyangkalan. Ini banyak bicara apa waktu saya merenungkan. Memang dalam hidup ini kejujuran sulit. Memang dalam hidup ini kita ngalahin gengsi itu susah. Ya, Petrus itu kan takut sekali mengakui bahwa dia muridnya. Makanya dia menyangkal. Gengsi, malu, takut. Ya, pengkhianatan bicara apa pengkhianatan? Pengkhianatan bicara soal cari keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Itulah Yudas kan. Dia bahkan dikenal sebagai seorang bendahara murid Yesus yang suka ngambil uang itu. Uang kas. Yohanes 13 ayat 31 bahas juga soal kasih ya. Nah di ayat 15 bahas soal pokok anggur yang benar. Sebenarnya ayat 14 kemarin Pastor Douglas bahas juga soal bagaimana mengasihi, taat ya. Terus pasal 15 pokok anggur yang benar. Nah ini ayat 12 sampai 17 itu adalah perintah untuk saling mengasihi. Kenapa mengasihi itu berkorban ya? Saudara mengasihi itu berkorban, setuju gak sih? Ya. Kadang-kadang waktu saya sempat ngobrol sama seseorang dan orang ini sempat membukakan mata saya dan saya merenung lagi. Dia bilang, Vin kasih sama bodoh itu tuh beda tipis. Jangan bodoh, iya sih. Tapi di mata dunia kadang-kadang kasih aja bodoh. Ya, tapi kasih yang berkorban itu yang dibicarakan oleh Yesus sebelum dia disalib. One night before the cross. Ya, pasal 15 sampai pasal 16 ayat 4 bicara apa? Dunia akan membenci murid Yesus. Dan kita tahu visi CLCC menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah. Kenapa? Karena dunia dan murid Yesus mungkin akan berbeda standarnya. Matriks kesuksesannya beda. Matriks yang namanya bagaimana berhasil, tujuan hidup akan beda. Mindsetnya. Ya. Lalu berikutnya ada janji soal Roh Kudus juga di situ. Ya, memberikan harapan, memberikan identitas. Jadi Roh Kudus ada dalam kita, Saudara. Baru setelah itu, ayat pasal 18-nya Yesus ditangkap. Jadi 4 pasal dalam satu malam. Betapa pentingnya. Saudara setelah ini saudara boleh baca lagi. Nanti sebetulnya renungan Paskah kita dari sini. Kita bisa baca lagi, kita renungkan betapa pentingnya
nilai-nilai yang Yesus ajarkan di malam sebelum dia disalib untuk kita hidupi. Soal melayani, soal berkorban, kasih. Kadang-kadang kenapa sih kasih? Takut nanti gue ditipu, takut iya memang. Saya juga pernah beberapa kali di gereja mengalami itu. Tapi saudara, itu melatih iman kita untuk apa? Mau gak kita terus mengasihi? Mau gak kita terus mengasihi? Karena kita mengasihi, tanggung jawabnya bukan untuk dapat return. Karena kita sudah dapat semua lewat karya salib Kristus. Kita mengasihi sebagai bentuk kita mau sayang sama Tuhan. Itu yang akan kita baca. Kita akan baca 3 ayat aja, 12, 13, 14, 15. Sorry, 4 ayat. Ya, Yohanes 15 ayat 12. Kita baca ayat ini sama-sama. Saya ambil dari terjemahan NIV ya. 1, 2, 3. Kurang keras, ulangi lagi. 1, 2, 3. Wow, perintah soal mengasihi. Love each other. Ya, as I have loved you. Seperti saya sudah mengasihi kamu. Saudara bisa membayangkan itu malam-malam ya di ruang atas, upper room. Lalu dia ngomong gitu sama murid-muridnya, kasih satu sama yang lain. Mungkin kamu beda, kamu introvert ya, kamu extrovert ya. Kamu gak suka ketemu orang ya, kamu sukanya internetan ya. Love each other. Yang satu lagi mungkin, oh kamu sukanya olahraga yang lain ya. Oh kamu sukanya ngegambar, kamu sukanya yang lain. Tapi love each other as I have loved you. Kadang-kadang kita beda sedikit aja udah langsung gak mau mengasihi. Makanya kenapa keluarga itu selalu menjadi misi utama bagaimana kasih diberitakan. Karena mau gak mau keluarga itu Tuhan yang pilih saudara. Ya, Tuhan yang pilih. Kita lihat bahasa aslinya I have loved, saya sudah mengasihi. Itu bahasa aslinya egapesa, artinya apa? Menunjuk pada satu tindakan kasih yang konkret dan selesai. Sama-sama katakan selesai, yaitu salib. Ya, makanya di kata-kata Yesus di kayu salib apa? It is finished. Ya, itu definisi love tertinggi, saudara. Kadang-kadang kita bisa salah mengartikan definisi love. Ya, definisi love diukur pakai materi. Definisi love diukur pakai yang namanya kita diberi kenyamanan. Nanti kita akan belajar lebih jauh setelah ini saudara ya. Kalau kita membaca bahasa asli ini kita langsung mengerti. Oh I have love, sudah selesai. I have love. Kita lanjut ke ayat 13. Kita bacakan sama-sama lagi. 1 ayat 13 next. Nah 1, 2, 3. Then to lay down his own life for his friends. Ini artinya apa saudara? Ya, ini bicara soal komitmen. Ini bicara soal komitmen yang kuat. Ya, komitmen yang kuat. Ini versinya Amplified Bible. Ya, ada satu penekanan yang sangat kuat bicara apa? Stronger commitment, greater love. Artinya Yesus tidak hanya bicara tentang kasih yang besar, tapi kasih yang total, all out. Kasih yang gak setengah-setengah, kasih yang gak berhenti di kata-kata. Kasih yang dibuktikan dengan komitmen dan konsistensi sampai mati. Bicara komitmen dan konsistensi, saudara sadarkah waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya sebetulnya Tuhan bisa aja dong saat itu langsung ngeberesin semua dosa. Bisa. Ngapain Tuhan tunggu-tunggu sih berapa ribu tahun. Lewat generasinya Nuh, ada air bah, ada Yunus, ada Daud, ada banyak sampai Maleaki. Dari Maleaki sampai Matius aja ada berapa ratus tahun itu gak bersuara Tuhan. Tiba-tiba waktu lahir jadi bayi. Jadi bayi saudara. Dan lahirnya bukan di istana. Waktu jadi bayi gimana? 30 tahun Tuhan Yesus ada di dalam namanya otoritas. Wah kita sekarang susah sekali di bawah otoritas kayaknya ya. Hidup gue gimana gue gitu kan. Saudara Yesus 30 tahun di bawah otoritas orang tuanya. Sampai pelayanan dia 3,5 tahun. Konsistensi. Kenapa? Karena dia Tuhan yang maha adil. Ya, Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih. Dia membayarnya dengan konsekuensi logis yang sama. Ya, stronger commitment. Itu salib. Kasih yang tidak berhenti di kata-kata. Ya, makanya Yesus berkata gini, no one has greater love. Ya. Even kalau saudara mungkin baru jadian beberapa hari, terus pacar saudara bilang, aku sayang banget kamu sampai mati. Enggak mungkin sampai mati saudara. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini. Seorang yang memberikan nyawanya.
Ini bukan tentang kehilangan nyawa secara paksa, tapi tentang menyerahkan hidup dengan sengaja. Ya, kasih sejati selalu punya harga dan harga itu adalah diri sendiri. Yang luar biasa adalah ini saudara, Yesus Kristus tidak hanya mengajarkan ayat ini saat itu ya di pasal 15 ini. Coba saudara bayangkan momen di malam itu, di ruangan atas itu ya. Tapi beberapa jam setelah itu dia menghidupinya. Ya, ibaratnya dia ngomong ini, sekarang saya pergi ya ke salib. Nah itulah dia. Jadi ketika kita melihat salib, kita tidak sedang melihat simbol. Kita sedang melihat the greatest love, the strongest commitment, the ultimate sacrifice. Jadi poin pertama, kita akan ada 2 poin saja, singkat. Love chooses sacrifice, not comfort. Kadang-kadang bicara love itu kita pengennya dibikin nyaman. Ya. Waktu itu ada kelas deeper di sini ya, Pastor Ona Tahapari bilang gini, satu perenungan yang sampai hari ini saya renungin. Biasanya waktu kita jadi pengikut Kristus, kita selalu bilang gini, kalau dari Tuhan pasti damai. Kalau dari Tuhan pasti damai, pasti tenang. Ya. Terus Pastor Ona share gini, malam hari di Getsemani, waktu Yesus mau disalib yang keringatnya seperti darah, apakah damai? Dia bilang kok di ayatnya jelas, Yesus takut, menangis. Coba saudara waktu takut dan menangis apakah damai? Hati-hati dengan definisi kasih. Ya. Bahkan di 1 Korintus saja ngomong kasih itu sabar. Coba saudara bersabar, damai enggak? Loh kita emosi lah. Ya, setelah ini kita ngantri di bawah makan aja. Coba kasih itu sabar, apakah damai? Apakah nyaman? Baru 1 kata, kasih itu sabar. Ya, berapa banyak di sini di Bandung sekarang mulai gak sabar di jalanan, boleh angkat tangan? Iya saudara angkat tangan, cukup banyak ya. Apalagi sekarang di long weekend gini kan. Kasih itu sabar. But love chooses sacrifice. Not comfort. Ya. Bahkan kita gereja di PVJ saudara. Saya tambahin statement ini ya. Kita datang ke gereja sudah merasa berkorban kadang-kadang. Bahkan merasa saleh. Tahu gak gue macet-macetan ke sini. Udah untung gue ke gereja. Udah untung tuh Tuhan gue samperin. Bahkan kadang-kadang kita di dalam hati ya, ini kan kita sering ngobrol sama diri sendiri saudara, betul gak? Kita kan paling sering ngobrol sama diri sendiri, kita ngobrol. Bahkan gue udah ke gereja jauh-jauh. Apakah itu kasih kepada Tuhan? So love chooses sacrifice. Coba kita pertajam lagi statement ini, kita lihat next slide. Ada beberapa aspek yang kita coba bahas. Yang kedua dulu ya, soal berkomunitas sama melayani. Love yang dasarnya memang kita siap berkorban, kita siap rugi. Ya, bukan hanya mengejar namanya kenyamanan. Waktu kita berkomunitas, kita tetap memilih bersama dan bersatu walau berbeda. Dasar ayatnya ada Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saudara sadarkah bahkan di situ mau belajar, mau berbagi. Makanya kita ada kelas Life Changing Month pas di bulan Paskah ini, kelas gospel, saudara bisa ikutan. Ya, itu sebagai sebuah bentuk gue mau datang lagi. Kenapa? Karena itulah gaya hidup yang Tuhan ajarkan saudara. Itu love yang dasarnya memang kita siap berkorban. Tapi kalau yang comfort apa? Relasi yang menguntungkan dan sesuai selera. Buat saya gak selera gue ke gereja ini, gue gak selera sih. Waktu gak selera apa? Cenderung cepat berpindah-pindah saat tidak nyaman. Ya, oke, terus mau melayani, dia mau melayani, kayaknya keren tuh yang melayani di depan, aku mau daftar sebagai musik. Kenapa tadi keren waktu nyanyi keluar asap-asap? Aku keren banget, keren, aku mau kayak gitu. Oke, melayani tujuannya apa? Untuk dinotis. Dan cenderung berhenti saat tidak dihargai. Ya, 13 tahun saya melayani, saya sangat tergoda, pengen sekali untuk berhenti saudara. Pengen sekali. Ya, tapi waktu kita mulai merenungkan kembali kasih Tuhan. Mulai meredefinisi ulang apa itu kasih, apa itu salib, apa itu harga, apa itu transformasi, apa itu arti hidup. Ya, maka dari itu melayani apa? Fokusnya apa sih? Menyenangkan Tuhan. Bersyukur kita bisa dilibatkan dengan excellent walaupun belum tentu sesuai keinginan. Ada Yohanes 14 ayat 15.
Kita lihat next slide, kita bahas soal pekerjaan dan bahas soal keluarga ya. Pekerjaan, love yang dasarnya sacrifice akan melihat pekerjaan sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan. Sehingga mencari tujuan Tuhan di balik pekerjaan. Sedangkan comfort atau melihat pekerjaan hanya sebagai sarana berkat materi untuk dinikmati demi kenyamanan pribadi. Ya, oh nggak apa-apa kan saya, yang penting saya mengasihi siapa? Pegawai-pegawai saya kasih bagus, saya biarkan dia nyicil rumah, saya bayarin, luar biasa. Kenapa? Supaya terikat dia sama saya. Ya, jadi tujuannya tetap untuk keuntungan pribadi, saudara. Pekerjaan selalu kita pikirkan bagaimana, perhatikan dengan baik. Menyatakan kasih Allah di sana. Ya, bagaimana menyatakan kasih Tuhan di lingkungan pekerjaan kita. Itu lebih daripada sekedar kita bekerja. Love chooses sacrifice. Berkeluarga, ya kita ada dalam 5 tahun ini family on mission. Pastor Andi terus merenungkan ini tentang family on mission. Dia bahas soal disiplin rohani, dia bikin family discipleship ya. Berkeluarga apa sih? Menyadari keluarga adalah milik Tuhan sehingga menjadi tempat pemuridan dan membawa setiap anggota berjalan dalam visi dan misi Tuhan. Kalau comfort apa? Keluarga hanya jadi tempat bersenang-senang, eksklusif untuk kenyamanan pribadi, tanpa arah rohani atau misi Tuhan. Ya, jadi keluarga hanya eksklusif, ya yang penting eksklusif. Saudara, itu love yang dasarnya comfort. Tidak sesuai dengan Yohanes pasal 15 tadi. Ya. Oh jadi kita hidup gak boleh nyaman, gak boleh ini. Saudara, definisi nyaman kita akan berubah. Tuhan akan membantu kita. Tuhan menerima kita apa adanya, yes. Tapi Tuhan lewat karya salibnya akan membawa kita mengubah definisi kehidupan kita. Mengubah definisi apa itu nyaman. Mengubah definisi apa itu hidup untuk Tuhan. Amin saudara. 2 ayat terakhir, sama-sama bilang terakhir. Kok lebih kencang ngomongnya ini daripada yang tadi saudara. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Sama-sama bacain lagi, 1, 2, 3. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my father, I have made known to you. Saudara bisa bayangin gak, lagi duduk-duduk misalnya, dia ngobrol sama murid-muridnya. Dia bilang gini, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sahabat. Ya. Saya yakin saudara lebih banyak ngobrol sama sahabat, close friend saudara. Bahkan lebih daripada keluarga saudara sendiri di usia kita yang sekarang. Ya, kita coba lebih jauh, hamba itu bahasa aslinya doulos. Hanya melakukan perintah tanpa tahu alasan. Sahabat selalu punya akses, kedekatan dan pengertian. Kenapa sih kita melakukan ini? Kenapa sih Tuhan suruh itu? Kenapa sih Tuhan suruh itu? Kenapa sih? Apakah kita ini cuma datang untuk beragama, rutinitas, tanpa ngerti? Ya, tapi sahabat punya akses, kedekatan. Makanya 4 pasal ini sebetulnya momen di mana Yesus lagi menjadi sahabat. Jadi jangan berpikir sahabat itu untuk mengisi kesendirian aja. Aku lonely nih, aku butuh best friend, come on. Lebih daripada itu saudara, sahabat yang Tuhan maksud waktu Yesus adalah sahabat kita. Sehingga kita ngerti, punya akses, itulah isi hati Tuhan. Friend tidak menghilangkan ketaatan. Kita lihat slide selanjutnya ya. Ini bukan friend yang santai tanpa komitmen. Ini bukan friend yang bebas tanpa ketaatan. Melainkan, perhatikan dengan baik, ketaatan yang lahir dari relasi. Bukan keterpaksaan. Ya. Bilang kiri kanannya bilang, kalau terpaksa sih gak asik. Sesuatu yang terpaksa, kerasa saudara. Ya, saya bangun hubungan sama istri saya juga kalau dia ngerasa kamu mah disuruh, kamu mah gini. Dia sering menyampaikan itu. Dan saya juga kadang-kadang gak ngeh, kenapa ya maksudnya apa ya. Tapi waktu saya merenungkan ini, iya ya. Sesuatu ketaatan yang lahir dari relasi, perhatikan dengan baik, dari kerinduan. Itu berbeda. So poin kedua terakhir, love will gives life, not just words. Ya, kamu akan melakukan, itu bukan karena kita gak ngerti. Ya,
Tapi karena memang kita sadar dan tahu. Jadi bukan cuma sekedar melakukan, apalagi cuma berkata-kata. Tapi ada kehidupan dalam setiap action kita. Ya. Ada nafas kehidupan. Ada maknanya. Dan maknanya itu nyampe ke hati orang, saudara. Ya. Saya tutup dengan kesaksian ini waktu kurang lebih tahun lalu, saudara ya. Tahun lalu saya pernah naik sepeda dekat rumah. Ya, naik sepeda dekat rumah. Waktu naik sepeda dekat rumah, dompet saya jatuh. Dompet saya jatuh. Waktu dompet saya jatuh, saya nggak sadar sampai besok paginya saya mau pergi kerja. Ya, saya pergi kerja, saya nggak sadar dompet saya jatuh. Saya bingung, biasa begitu dompet jatuh, yang saya tekan dan saya kasih pressure siapa? Istri dan orang rumah. Tolong dong cariin yang benar. Saya kerja, ya, saya kasih pressure. Tarik, nggak ketemu saudara. Betul-betul gak ketemu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan mungkin jatuh waktu saya naik sepeda tadi malam. Naik sepeda tadi malam jatuh. Singkat cerita siang-siang ada nomor gak dikenal terus telepon, chatting, terus telepon. Tapi saya gak balas. Waktu saya mulai buka handphone, waktu break. Dia nanya, Bapak yang punya dompet? Ya. Iya saya kehilangan dompet, saya bilang gini. Iya, saya tuh susah menemukannya karena di dompet saya nggak ada nomor handphone, nomor WhatsApp, ya cuma ada KTP dan sebagainya. Singkat cerita, bagaimana dia menemukan saya, betul nggak? Nggak ada nomor WA, email dan sebagainya. Dia cuma lihat KTP, lalu dia cari bisnis apa yang ada di dekat alamat rumah saya itu. Yang mana rumah saya udah nggak di situ, rumah saya udah nggak lagi ada di sana. Jadi rumah saya tuh waktu itu di alamat KTP-nya itu di daerah Cigondewa ya, Taman Rahayu kalau sudah tahu. Dan saya sekarang di Padalarang, di KBP. Dia telepon. Akhirnya apa? Dia ketemu nomor WA saya lewat database bengkel depan rumah saya. Kita lihat fotonya. Apakah dia orang yang kayaknya dia udah melakukan Yohanes pasal 15? Sepertinya bukan seseorang yang melakukan Yohanes pasal 15, saudara. Ya, dia adalah kurir di apotek, salah satu apotek di Kota Baru Parahyangan. Ya dia temukan. Akhirnya saya datang, dia bilang gini, datanglah ke rumah saya, bawa kartu keluarga. Wih, mau dicek nih. Dia kasih share lokasinya. Waktu dikasih share lognya, saudara, itu di ujung dan saya juga belum pernah ke sana. Makanya saya datang ke sana sama istri saya, dia bilang, bareng, takutnya kamu diculik atau apa gimana. This is true story. Ya, dan akhirnya waktu saya datang ke sana, dompetnya utuh semua. Satu statement sederhana yang dia bilang ke saya, dia bilang apa? Saya pakai bahasa Sunda nanti saya translate ya. Aduh Pak, abi ge pernah ngarasakeun kalau ngitan dompet teh. Ripuh, jadi abi mah karunya. Artinya gini saudara ya, bahasa Indonesianya. Saya pernah merasakan kehilangan dompet ini, identitasnya banyak. Jadi kasihan lihat Bapak. Jadi saya coba cari, akhirnya untung bengkel itu mau ngasih nomornya. Love chooses sacrifice. Itu ganggu jam kerjanya dia. Kita kalau udah punya schedule susah diganggu saudara. Ritme hidup kita susah diganggu. Apalagi kalau schedule-nya padel, olahraga susah diganggu. Ya susah diganggu. Tapi orang ini diganggu, terganggu. Apakah dia harus melakukan itu? Enggak. Dia bisa kok memilih ambil dompetnya, ambil uangnya. Dia bisa memilih itu saudara. Dia bisa sekali memilih itu dan gak akan ketahuan. Ya, tapi hanya karena satu statement saya pernah merasakan sulitnya itu. Dan dia melakukan ini. Pertanyaan sederhana, apakah kita pernah merasakan kasih Tuhan? Mengalami kasih Tuhan yang sedemikian rupa. The cost of love is the cross. Ya, saudara tahukah the cross? Worship team boleh naik ke panggung. The cross itu dicambuk, dikuliti.
salib itu kematian yang sampai darahnya itu benar-benar bisa dibilang seret. Jadi meninggalnya sampai lemes. Ya. Bahkan di Korintus bilang mati terkutuk saudara. Dia pergi ke sana. Kenapa? Segitunya dosa menjijikan bagi Tuhan. Segitunya kudusnya Tuhan kita. Oleh karena itu waktu kita ditebus dengan darahnya sampai bersih. Masa kita mau jadi lagi hamba dosa dan kita bilang nanti juga diampunilah. Dahulu kita hamba dosa tapi sekarang kita hamba kebenaran. Amin. Love chooses sacrifice. Saya akhirnya kemarin waktu bulan Ramadan saya datang ke sana. Saya silaturahmi, saya samperin. Saya cuma bilang, Bu, kebaikan Bapak dan Ibu saya gak akan lupain. Ya. Kalau kita kan kebaikan orang kita lupain cepet-cepet. Kesalahan orang sedikit jangan kita lupain. Ya, kadang-kadang kita gitu. Kebaikan lupain. Apalagi dia pelayan gereja, emang harusnya baik. Pendeta harus baik, emang kita lupain cepet-cepet. Kebaikan hati orang seharusnya jangan kita lupain. Ya, kesalahan orang cepat-cepat dimaafin. Yesus sudah maafin kita kok. Yang gak layak kita harusnya dimaafin. Ya, darah Yesus ada untuk mentransformasi pemikiran kita tentang kasih, tentang berkat, tentang tujuan hidup, tentang makna hidup, tentang kemaksimalan hidup. Ya, itu yang perlu kita lakukan saudara. Dan lakukan itu karena kita friends, kita tahu isi hati Tuhan. Bukan karena terpaksa, apalagi karena takut. Kenapa kita takut? Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala macam ketakutan. Amin. Amin. Next. Yeah, we are not called to love comfortably. Yeah, but to love like Christ. Makanya Yohanes 15 ayat 12. Boleh gak Yohanes 15 ayat 12? Sekali lagi kita baca ayat ini yuk. Yohanes 15 ayat 12. 1, 2, 3. My command is this. Love each other as I have loved you. Perintah-perintah terakhir saudara. Oke. Yesus gak berkata terimalah kasihku dan berhentilah di situ. Tapi berkata kasihlah satu sama yang lain. Salib bukan hanya untuk kita diselamatkan, tapi supaya kita diubahkan. Seringkali kita melihat salib secara egois. Yesus mati untukku dan aku diselamatkan, aku diberkati. Thank you. No. Kasih dari Yesus tidak pernah berhenti bagi diri sendiri. Kasih itu perlu mengalir, keluar, bergerak. Ya. Salib bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi menyelamatkan kita dari keegoisan manusia. Saya ajak kita untuk berdiri, sama-sama kita sembah Tuhan. Nothing but blood.